Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar. Halo peserta didik kelas 11 SMK se-Antero Indonesia. Apa kabar kamu semuanya? Semoga tetap sehat walafiat, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Tri Indra Kurniawan SPD. Saya adalah pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Lumajang, Jawa Timur. Sudah siap belajar bersama saya kembali? Oke, materi yang akan saya bahas hari ini adalah teks ceramah. Materi ini untuk kamu kelas 11 SMK. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini: 1. Peserta didik mampu menentukan pengertian teks ceramah. 2. Peserta didik mampu mencari perbedaan teks ceramah, pidato, dan khutbah. 3. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks ceramah. 4. Peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah. 5. Peserta didik mampu mengonstruksi teks ceramah. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu teks ceramah, saya akan memberikan satu contoh ilustrasi. Saya akan membacakan satu contoh teks yang saya ambil dari buku siswa, buku paket siswa penerbitnya Kemdikbud Jakarta. Oke, silakan disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia serta hadirin yang berbahagia. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar dan bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores yang menerimanya. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa para politisi kita. Misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di antaranya cenderung provokatif. Padahal sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara santun lewat pemilihan kata yang dihaluskan maknanya atau epimistis. Demikian materi ceramah saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk hadirin semuanya. Saya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh ilustrasi teks yang saya bacakan ya. Ada apa saja yang kamu simak dari teks yang sudah saya bacakan tadi? Ya, yang pertama ada salam, 2 ada sapaan, 3 ada informasi, ada pengetahuan, dan yang terakhir ada pesan atau nasihat. Oke, kalau begitu kita simpulkan bersama-sama pengertian dari teks ceramah. Teks ceramah adalah suatu genre teks yang merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi informasi, pengetahuan, nasihat, pesan yang disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya di hadapan khalayak ramai atau khalayak umum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, good, benar. Oke, berikutnya kita cari perbedaan antara teks ceramah, pidato, dan khutbah. Kalau ceramah tadi sudah saya bahas pengertiannya. Kalau pidato bagaimana? Pidato sama, yaitu pembicaraan di depan umum, tetapi lebih berisi sesuatu yang membujuk atau mengajak para pendengar atau bersifat persuasif. Ya. Khutbah sama, khutbah pembicaraan di depan umum yang berisi menyampaikan tentang ilmu-ilmu keagamaan. Itu khutbah. Oke, sudah paham?
perbedaan ketiganya. Lanjut kita ke struktur teks ceramah. Oke, struktur teks ceramah. 1. Pembukaan atau pembuka. Pembuka berisi apa saja? Salam, sapaan, kemudian pembahasan topik atau pengenalan topik yang akan dibicarakan dalam ceramah. 2. Isi. Dalam isi membicarakan tentang topik yang sudah disampaikan di pembuka tadi, dikupas lebih dalam di isi. Kemudian harus dibuktikan dengan pendapat dan fakta-fakta yang akurat. 3. Penutup. Di penutup ada kesimpulan, kemudian ada saran dan harapan daripada pembicara kepada pendengar. Kemudian diakhiri salam. Itu struktur teks ceramah. Kita lanjut berikutnya, kita membahas kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama atau 1 yaitu dalam teks ceramah terdapat kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya, aku. Kemudian dan kata ganti orang kedua jamak. Contohnya kami. Jika ceramahnya mewakili instansi atau kantornya atau lembaganya, maka menggunakan kata ganti kami. Kemudian 2, menggunakan kata-kata ilmiah. Di contoh ceramah saya tadi ada contoh kata provokatif. Itu adalah contoh kata-kata ilmiah, kata-kata di bidang tertentu. 3, menggunakan konjungsi sebab akibat. Contohnya sebab, karena, akibatnya, sehingga. Yang keempat, yang terakhir, menggunakan kata-kata persuatif, yaitu kata-kata yang membujuk, kata-kata yang merayu pendengarnya. Oke, itu kaidah kebahasaan teks ceramah. Kita lanjutkan berikutnya yaitu mengonstruksi teks ceramah. Oke, mengonstruksi adalah membuat, menyusun kembali, memproduksi teks ceramah. Sebelum kalian memproduksi teks ceramah, tentunya kalian harus menggunakan langkah-langkahnya ya. Ada langkah-langkah dalam mengonstruksi teks ceramah. Langkah-langkah mengonstruksi teks ceramah. 1. Menentukan topik. Topik apa atau masalah apa yang akan kamu sampaikan dalam ceramah. 2. Menentukan tujuan. Tujuan apa yang akan kamu sampaikan pada pendengarmu ketika kamu akan membuat suatu ceramah. Tujuan itu sesuatu yang ingin dicapai. 3. Menentukan atau membuat kerangka ceramah. Kerangka ceramah adalah garis-garis besar daripada teks ceramah yang akan kalian buat. Dituangkan dalam kerangka, pokok-pokok pikiran ada dalam kerangka ceramah. Yang terakhir, yang keempat, mengembangkan kerangka ceramah menjadi teks ceramah. Tentunya dalam bentuk paragraf, dan paragraf. Itu cara untuk mengonstruksi teks ceramah. Oke, demikian pembelajaran teks ceramah hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada hubungannya dengan teks ceramah di buku siswa kalian ya. Semoga bermanfaat, semoga kalian semakin mengerti dengan pembelajaran hari ini. Tetap semangat, salam rumah belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.